Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat-sehat semua ya? Ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Iya, Boleh Bapak. ketua kelasnya pimpin berdoa. Pak. Belajar, duduk siap. Siap. Baik, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Gimana hari ini, ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa tuh? Maman, Pak. Maman. Maman sering banget gak masuk pelajaran saya. Kenapa emang Maman? Katanya Maman diare, Pak. Diare? Iya. Udah berapa hari gak masuk Maman? Udah 5 hari sama hari ini. Aduh, Diarenya 5 hari. Gimana tuh diare? Diare beneran apa ada penyakit lain? Kayaknya harus dirawat, Pak. Dirawat. Ya. Teman sekelasnya udah pernah ngejenguk? Belum, Pak. Belum diajak wali kelas. Oke, nanti saya sampaikan ya ke wali kelas. Maman udah 5 hari berarti tidak masuk sampai dengan hari ini. Ya, kalau di pelajaran saya berarti udah 2 pertemuan dia tidak hadir. Oke. Nah, selain Maman ada lagi? Salimah, Pak. Siapa? Salimah nggak masuk. Salimah nggak masuk. Kenapa itu? Katanya perutnya juga sakit. Tapi nggak tahu diare apa bukan. Tapi baru nggak masuknya hari ini. Baru nggak masuknya hari ini berarti? Iya, kemarin mah ada. Oh, ya berarti banyak banget yang sakit perut ya. Apakah dari pola makan nggak dijaga nih? Ya, bisa bermasalah ya. Ya, oke. Berarti Tuti sama Oci masuk ya? Masuk, Pak. Oke. Ya, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini? Iya, Ya, siap ya. Oke, pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar terkait yang namanya virus ya. Nah, bab ini kita akan masuk ke yang namanya perubahan lingkungan. Gitu. Ya. Nah, oke. Alat tulisnya sudah dipersiapkan? Sudah, Pak. Sudah. Untuk dicatat buku paket, buku sumbernya ya. Nah, oke, sudah siap ya? Ya. Handphone ada handphone? Ada. Oke, handphone. Ya, jadi pakai buat chat-chatan ya. Siap. Pakai buat belajar. Oke. Ya, saya izin share screen ya. Silakan, Pak. Sudah terlihat? Udah, Bapak. Udah, Bapak. Oke. Ya, ini pembelajaran kita pada hari ini terkait yang namanya perubahan lingkungan. Kalau dilihat dari judul, berarti perubahan lingkungan itu apa sih? Ada yang tahu? Lingkungannya berubah? Lingkungannya berubah. Berubah jadi apa? Dari yang bagus jadi mungkin merusak, Pak. Oh ya, dari yang bagus jadi merusak. Mungkin bisa juga kebalikannya ya, dari yang rusak menjadi yang bagus. Ya, terkait yang namanya perubahan lingkungan. Berarti ada sesuatu nih di dalam lingkungannya gitu. Nah, oke, kita next. Ya, bagaimana perasaan teman-teman di sini nih pada hari ini? Ya, kira-kira Tuti milih yang nomor berapa perasaannya hari ini? Bahagia, senang, atau galau? Dua dong. Dua, senang ya. Iya. Kalau Oci nomor 1, Pak. Senang, bahagia banget ya. Iya. Yes. Habis dapat pacar baru biasanya. Bahagia soalnya ketemu pelajaran Bapak. Oke. Ketemu saya ya. Bahagia. Kita next. Nah, ini terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 ya. Tolong diperhatikan di sini. Pertama, peserta didik dapat menyeleksi jenis-jenis limbah penyebaran berbagai pencemaran. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan
limbah penyebab dari berbagai pencemaran. Pencemaran itu banyak ya, ada tanah, udara, air, sama apa lagi? Tanah, udara, air, sama suara. Ya, betul. Itu 4 pencemaran ya. Terus Yang kedua, satu lagi sistemnya. peserta didik dapat menafsirkan. Boleh ada sumbangan sukarela yang Apa? Oh, yang lain mohon tenang ya. Iya, Jangan Bapak, ini berisik terus. Ih, berisik terus, ih. Ya. Ya. Oke, kita next yang kedua ya. Sudah bisa tenang ya? Iya, udah bisa tenang, Pak. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menafsirkan dampak negatif dari pencemaran terhadap bumi. Jadi nanti kalian dituntut untuk bisa menafsirkan kira-kira dampak negatifnya apa sih buat di bumi kita ini gitu kan. Ya, yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan penanganan berbagai jenis limbah, baik air, gas, padat atau ya, itu ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan penanganan sederhana atau alternatif solusi sederhana terkait penanganan limbah itu seperti apa ya. Oke. Kita next. Nah, ini sistem penilaiannya mulai dari penilaian sikap, berarti dari observasi ya. Yang dinilai berarti kejujuran kalian, sikap sopan, disiplin, sama dengan kerjasama. Nah, yang kedua itu keterampilan. Keterampilannya berarti ada dari diskusi. Nanti berarti Bapak menyerahkan ada lembar diskusinya. Presentasi, nah nanti berarti kalian ketika diskusi berarti menyampaikan presentasinya. Nah, itu menjadi penilaian terkait penilaian keterampilan. Yang ketiga itu pengetahuan. Nah, pengetahuannya nanti ada tes online. Ya, tes online-nya kita melalui aplikasi Kahoot. Ya, jadi pemahaman kalian terkait materi hari ini nanti kita teskan atau kita uji pengetahuannya sampai mana. Seperti itu. Ya, kita next. Nah, kalian sudah duduk per kelompok hari ini? Sudah, Pak. Iya, Sudah ya? Oke, kelompoknya kalau ada yang lupa ini kelompok yang kemarin ya. Kelompok 1 itu berarti Rosi, Uswah, Dani, Viko. Kelompok 2-nya Tuti, Heri, Hera. Kelompok 3-nya Rosi, Rian, Winda, dan Ginting. Kelompok 4 berarti Syafiq, Rendra, Dali, sama Kurnia. Oke, ya. Jangan lupa semuanya langsung duduk per kelompok. Ya. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Sudah ya, oke. Kalau sudah duduk per kelompok. Nah, di sini ada sebuah video, ya. Jadi mohon kalian untuk bisa menyaksikan video yang ada di depan di layar kalian ya. Silakan boleh disaksikan itu terkait video yang saya tampilkan ya. Oke, siap menyaksikan video? Siap, Pak. Siap, Bapak. Ya, oke. Dari videonya di sini video apa? Sungai, Pak. Sungai ya. Oke. Pak, memang tidak ada suaranya ya, Pak? Oh, belum ada suaranya? Belum, Pak. Belum, Oh Pak. iya, saya lupa. Jadi belum share sound ya. Sebentar ya. Oke, sudah ada? Ada, Pak. Iya, ada. Oke. Ya, silakan disaksikan ya. Kalau disebut pernama. Oke, terkait tadi video, apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira tadi video apa sih? Sungai yang tercemar ya, Pak? Sungai yang tercemar. Oke, benar sekali, Oci. Jadi tadi ceritanya itu terkait sungai di daerah kawasan Kabupaten Bogor ya, tepatnya di Cilengsi, yang dimana sungai itu sebenarnya menjadi ketergantungan hidup masyarakat di sana gitu. Mereka akhirnya karena pencemaran ya otomatis yang mereka tadinya tergantung terhadap sungai ya menjadi kekurangan gitu. Sebenarnya kan sungai itu sangat bermanfaat ya bagi kehidupan manusia ya. Iya, Ya. betul. Gitu. Karena di dalam sungai itu ada apa aja yang bisa dimanfaatkan manusia?
Ada Kan, ikan. Pak? Ikan ya? Ada ekosistem yang di dalamnya gitu ya? Ada, Iya. Pak. Iya. Airnya juga bisa kita manfaatin kalau bersih. Iya, airnya bisa kita manfaatkan gitu. Nah, karena akibat limbah dari industri, ya akhirnya tercemar gitu. Nah, kalau air yang tercemar kira-kira bisa dimanfaatkan nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Kan Efek sampingnya? berbahaya. Oh, berbahaya. Efek sampingnya berarti apa? Kalau kita mengkonsumsi air yang tercemar? Bisa diare, Pak. Diare ya? Banyak kuman-kuman jahat di dalam air kotor. Ini berkaitan juga tadi kenapa Maman dan tadi Halimah tidak masuk gitu ya? Oh iya benar. Karena diare gitu ya. Nah, mungkin di daerah mereka karena mengkonsumsi air yang tidak bersih akhirnya bisa menyebabkan penyakit diare. Oke, kita next. Nah, kalau dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ini gambar apa ini? Sampah berserakan ya, Pak? Sampah berserakan, ya benar, Oci. Kalau yang ini? Asap, Pak. Asap pabrik. Asap pabrik, ya betul. Kalau ini? Airnya, Pak, tercemar sama sampah-sampah. Airnya tercemar oleh sampah-sampah. Kalau ini pasti nggak tahu ya? Itu apa, Pak? Saya bingung, Pak. Itu apa, Pak? Ini namanya adalah conveyor. Apa tuh? Conveyor. Nah, jadi yang buat maju-maju itu ya, Pak? Ya, kalau misalkan daerahnya, misalkan rumah kalian dekat pertambangan, biasanya suka ada conveyor ya, atau conveyor lah, orang di sini nyebutnya conveyor gitu. Nah, ini bisa menimbulkan suara bising. Ketika mesinnya bergerak, maka akan ditimbulkan yang namanya suara bising. Ya, fungsinya untuk menghantarkan penambangan gitu, batu-batu kapur segala macam nanti diantarkannya oleh conveyor ini gitu. Conveyor. Oke. Ya. Nah, jadi udah paham ya terkait gambar-gambar yang saya tampilkan ini? Paham, Pak. Ya, tidak ada yang ingin tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi ada sampah, ada asap pabrik, ada pencemaran di air ya oleh sampah plastik di sini tuh. Dan ada lagi pencemaran suara yang diakibatkan oleh kebisingan gitu oleh alat yang namanya conveyor gitu. Nah, oke, kita next. Nah, dari gambar tadi, kira-kira apa rumusan masalah yang dapat kalian simpulkan di sini? Oke, dari gambar tadi sama tujuan yang akan kita capai ya, itu bisa menjadi sebuah rumusan masalah. Kira-kira apa sih rumusan masalah pada pembelajaran hari ini? Oke, sebelum Bapak tunjuk, kira-kira ada yang ingin menyampaikan terkait rumusan masalah pada hari ini? Mau, Bapak. Oke, boleh Tuti, silakan. Apakah penyebab dari pencemaran lingkungan? Apakah penyebab dari pencemaran lingkungan? Oke, yang pertama ya, apakah penyebab dari pencemaran lingkungan? Oke. Harus dengan tanda tanya ya di akhirnya. Ya. Iya. Oke, yang kedua apa? Kira-kira Oci, boleh Oci, silakan. Solusi apa yang dapat dilakukan? Solusi apa? Yang dapat dilakukan? Dilakukan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Oke. Ya, di sini kita sudah punya dua rumusan masalah. Yang pertama tadi Tuti bilang apakah penyebab dari pencemaran lingkungan? Yang kedua dari Oci, solusi apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi yang namanya pencemaran lingkungan. Oke, nah rumusan masalah ini nanti akan kita selesaikan gitu sampai nanti kalian mempresentasikan yang berkaitan dengan rumusan masalah ini, oke? Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Bisa, Oke. Selanjutnya berarti karena tadi sudah duduk berkelompok, kita sudah punya rumusan masalahnya. Berarti kalau udah ada rumusan masalah, harus ada hal yang diskusikan. Ya, harus ada hal yang harus didiskusikan.
Itu. Oke, pertama saya bagikan handout ya. Nah, untuk handout-nya silakan bisa kalian akses ya. Nah, aksesnya di mana? Aksesnya secara online bisa di Google Classroom yang sudah saya share di grup kelasan ya. Nah, itu bisa diakses, silakan. Nah, ini terkait handout-nya seperti ini nanti kurang lebih ya. Nah, ini bisa menjadi bahan ajar kalian. Nah, nanti kalau misalkan ada yang materi kurang lengkap, nanti bisa diakses kembali melalui yang namanya scan QR code ya. Handphonenya sudah ada aplikasi QR code kan? Ada Bapak, bisa. Ada ya, bisa ya. Nanti silakan diakses. Oke. Nah, sudah dibagikan handout dan LKPD. Silakan kalian diskusikan. Karena kemarin kan saya sudah menyuruh kalian untuk membuat video ya. Tugas awal, ya video terserah apapun itu terkait pencemaran yang ada di lingkungan kalian. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya terkait pengerjaan daripada LKPD. Nanti videonya menjadi rujukan awal kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Oke? Baik, Pak. Iya. Ya, 20 menit cukup waktunya untuk menyelesaikan LKPD? Cukup, Pak. Pak. Oke, cukup ya. Boleh silakan kalian kerjakan LKPD. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan ya, perihal di LKPD. Iya. Siap, Baik, Pak. Pak. Di sana juga sudah ada petunjuk pembelajarannya ya. Nah, nanti silakan pelajari dulu, mulai dari pengisian nama kelompoknya, tujuan pembelajarannya, ya yang berkaitan dengan hari ini tadi, yang sudah disampaikan. Petunjuk pembelajarannya dibaca dulu sebelum mengerjakan LKPD, karena biar nanti tidak salah mengerjakan, gitu ya. Oke. Tidak susah kan pertanyaan di LKPD-nya? Enggak, Pak. Kan kerjanya kelompok. Mudah ya? Iya. Jadi bisa bareng-bareng. Nanti kalau misalkan ada teman kelompoknya yang tidak ikut berdiskusi, kabarin ke saya ya. Nanti Iya, Bapak. Iya, Pak. nanti nggak akan dikasih nilai. Siap, Bapak. Iya. Gimana kelompok Tuti udah selesai mengerjakan LKPD-nya? Masih proses, Pak, dikit lagi. Dikit lagi ya. Oke. Ya, pokoknya nanti diperhatikan juga. Di sini kan pertanyaannya banyak ya. Ada solusi, ada fakta. Fakta berarti terkait videonya, ada solusi. Nah, solusi ini nanti kira-kira kalian akan membuat apa gitu, akan melakukan apa gitu ya. Jadi ada feedback-nya lah buat kalian, nanti solusi yang kalian berikan bisa membuat teman-temannya yang lain, oh apa ya istilahnya, berpikiran yang sama gitu akan hal solusi yang kalian berikan seperti itu ya. Nah, nanti terakhir berarti kelompok kalian harus menuliskan kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini terkait LKPD-nya seperti apa gitu. Dari mulai kalian awal dari fakta, solusi, dan terakhir adalah menentukan kesimpulan. Bulan. Oke. Oke. Kelompok Oci udah selesai? Sudah, Pak. Kelompok Tuti sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Sudah. Oke, nampaknya sudah selesai semua ya. Oke, kalau sudah selesai berarti kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu apa? Solusi, Pak. Solusi? Kan udah sampai Presentasi. solusi. Iya, kok balik lagi ke solusi? Berarti presentasi ya. Presentasi solusi kan, Pak? Oh iya, betul. Presentasi solusi. Bisa aja sih. Iya. Ngeles mulu Oci. emang Oci ya. Oke, ya. Selanjutnya adalah presentasi ya. Jadi nanti masing-masing kelompok perwakilannya boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, nanti semisal ada yang tidak sependapat gitu atau punya pendapat lain terkait yang dikemukakan temannya, silakan boleh berargumen. Jangan takut untuk berpendapat ya. Baik, Ya, Pak. ya, Iya, Pak. ya. Oke. Ya. Gimana presentasinya, mau dikocok atau ada yang mau
mencalonkan diri atau mengajukan diri sebelum saya kocok ya. Gimana? Maunya dikocok aja? Bebas, Pak. Bebas ya. Oke, saya kocok ya. Di sini berarti saya buat udah ada kocokannya, tinggal kelompok berapa saja yang akan maju terlebih dahulu ya. Gitu. Oke. Karena waktu kita tidak banyak, berarti nanti saya ambil 2 kelompok untuk mempresentasikan pada hari ini ya. Oke. Baik, Pak. Ya. Oke, saya kocok ya. Sudah siap? Ya, Pak. Oke. Kelompok yang keluar pertama adalah kelompok Oci. Yuk. Ya. Oke, kelompok Oci. Iya, Oci duluan ya. Semangat, Oke. Oci. Udah siap kan kelompok Oci? Insya Allah, Pak. Oke, yang mau presentasi siapa? Saya, Pak. Oke, Oci ya. Silakan Oci boleh maju ke depan. Baik, Oci Pak. ke bagian apa? Saya Kelompoknya. Saya ke bagian pencemaran udara, Pak. Oke, pencemaran udara. Oke, silakan boleh mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Pak. Jadi, setelah kami mencari penyebab dan dampak dari pencemaran, kami akan menyebutkan solusi atau cara masyarakat menangani pencemaran udara. Yang pertama, kurangi emisi, Pak. Yang kedua, memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan. Yang Ya, ketiga, tidak membakar sampah. Yang ya, keempat, menghindari bahan kimia yang berlebihan. Kemudian iya, yang kelima, reuse and recycle. Kemudian yang keenam, mengurangi memakai kantong plastik. Kemudian iya, yang terus. ketujuh, bertanam, Pak. Oke. Oke, saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan dilanjut. Oke. Kemudian setelah kami menemukan penyebab, dampak, dan solusi pencemaran, cara yang kami pilih untuk dapat berpartisipasi mengatasi masalah, yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, Pak. Kemudian yang Iya, kedua, bersepeda dan berjalan kaki ke sekolah. Tidak iya. membakar sampah. Dan juga Oke. memperbanyak tanaman di sekitar rumah dan juga lingkungan sekolah. Oke. Sudah ya? Masih lanjut, Pak? Sudah sampai solusi ya? Iya, Pak. Tadi berarti Oci sudah menyampaikan sampai solusi. Dilanjut, satu lagi ya. Iya, Pak. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari kelompok kami, Pak, dikaitkan dengan aspek sains dan teknologi, untuk menanggulangi kasus pencemaran ya, Pak. Jadi menggunakan lemari es tanpa listrik. Nah, ini tuh jadi tahun 2015 sempat dihebohkan oleh Arya Sanitika siswa kelas 6 SD Al-Azhar 14 yang berhasil meraih medali perunggu di World Creativity Festival. Jadi pada acara yang diselenggarakan di Korea Advanced Institute Technology di Daejeon, Korea Selatan, 2 siswa tersebut memamerkan penemuannya, Pak, yaitu lemari es tanpa listrik. Alat yang dibutuhkan terbilang cukup murah, yaitu styrofoam, pasir, dan air dingin. Sedangkan penelitian yang dilakukan terbukti sayur atau buah mampu bertahan lebih dari 7 hari. Lumayan untuk mengurangi jumlah CFC yang dihasilkan oleh kulkas listrik. Begitu, Pak. Oh, jadi penggunaan apa ya namanya itu tanpa menggunakan lemari es ya, gitu ya? Iya, Pak. Oh, luar biasa itu. Jadi kita jadi tahu solusi kira-kira mengurangi yang namanya gas CFC. CFC. Iya, CFC itu apa sih, Oci? Klorofluorokarbon. Betul gak sih, Pak? Oh ya, betul sekali. Jadi ya namanya gas CFC ini sangat berbahaya ya, apalagi bagi yang namanya ozon. Ya. Ya, karena dapat apa? Menipiskan ya, Pak? Ya, dapat menipiskan yang namanya lapisan Ozon. ozon gitu ya. Ya, apa aja benda yang bisa menimbulkan gas CFC? Apa, Pak? Gas yang bisa benda apa saja yang bisa, alat elektronik ya berarti ya, yang bisa menimbulkan gas CFC? Lemari es. Lemari es, Oh, AC. AC. Apalagi ya, Pak?
Hair dryer mungkin yang suka Iya, pakai hair dryer tuh ya. hair dryer. Pewangi pun ada ya gas Ya, CFC-nya. Pak. Iya. Nah, itu adalah jenis daripada gas klorofluorokarbon. Ya, itu makanya kalau bisa mulai dari sekarang harus diminimalisir penggunaannya gitu ya. Apalagi tadi Oci sudah menyarankan silakan boleh menggunakan pendingin buatan mungkin ya namanya gitu ya. Gitu, Ya. tanpa menggunakan yang namanya kulkas. Oke. Ya. Terima kasih luar biasa nih kelompok Oci. Boleh berikan aplaus untuk kelompok Oci. Luar biasa. Ya, kita next kelompok selanjutnya. Berarti kelompok dari Tuti ya? Iya. Oke, boleh silakan kelompok Tuti. Untuk kelompok saya temanya tentang pencemaran air. Nah, berdasarkan Iya. hasil diskusi kelompok saya untuk solusinya, yang pertama itu melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Terus yang Ya. kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Terus, yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dan yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Oke. Terus, lanjut ya Kak ya? Iya, silakan dilanjut. Oke, setelah menemukan penyebab, dampak, dan solusi pencemaran, cara yang akan dipilih untuk dapat berpartisipasi itu ada dua. Yang pertama, tidak membuang sisa minyak ke saluran pembuangan atau wastafel. Minyak menjadi salah satu unsur yang tidak dapat diurai. Terus yang kedua, memilih deterjen, sabun, dan cairan pencuci piring yang ramah lingkungan. Indikasi bahwa deterjen mengandung bahan kimia yang banyak dan menghasilkan busa melimpah yang dapat terbawa ke sumber air sehingga berdampak kepada mikroorganisme di dalamnya. Itu untuk solusinya, Pak. Lanjut lagi atau gimana? Solusinya teh udah ya. Terus lanjut ke yang ini ya, yang apa? Namanya itu aspek sains dan teknologinya ya. Iya, untuk ya, aspek silakan. sains dan teknologinya di sini Air Filter proyek percontohan yang memanfaatkan limbah rambut dari salon maupun pangkas rambut menjadi filter air yang efektif menyerap limbah kimia berbahaya. Sebuah studi di India menunjukkan bahwa rambut sangat efektif menyerap limbah-limbah berbahaya seperti merkuri, logam, minyak, kadmium, dan lain-lain seperti dikutip dari National Institute of Science, Technology and Development Studies, New Delhi, India. Gitu, Pak. Oh, jadi di India di sana sudah menggunakan rambut ya? Iya, rambut, limbah rambut. Limbah rambut menjadi bahan penyaring sederhana. Wah, sangat bisa digunakan ya, bisa dikerjakan oleh kita juga gitu. Iya, jadi untuk penyaringan limbah-limbah pada air gitu. Ya, luar biasa. Jadi inovasinya sangat mudah dibuat ya. Jadi tadi dari kelompok Oci terkait pencemaran udara, kita bisa mensiasatinya tadi dengan pembuatan pendingin sederhana, dan dari kelompok Tuti bisa membuat limbah rambut menjadi saringan air ya, dia bisa menyerap merkuri di dalam air seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok Tuti, boleh kembali ke tempatnya ya. Berikan aplaus untuk kelompok Tuti. Ya, oke. Nah, tadi dua kelompok sudah presentasi. Nah, kelompok 3 dan 4 boleh nanti di pertemuan selanjutnya kita akan presentasi kembali ya. Jadi hari ini hanya cukup untuk 2 penampil saja seperti itu ya. Oke, kita next. Karena sudah presentasi tadi, selanjutnya adalah melakukan yang namanya sebuah kesimpulan. Ya, kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Kita jadi tahu, Pak, jenis-jenis pencemaran apa saja. Oke, kata Oci, kita bisa tahu jenis-jenis pencemaran apa saja. Emang ada apa aja sih, Oci, pencemaran itu? Pencemaran air, pencemaran udara, terus tanah,
Apalagi ya Pak? Suara ya Pak? Suara. Kenapa suara bisa menyebabkan pencemaran? Kan bising Pak. Oh, bising Suaranya di ya. atas berapa desibel gitu yang bisa mengganggu. Oh, ya. Jadi yang suara itu harus, ini sebenarnya nanti dibahas oleh kelompok selanjutnya ya. Ya, yang suara itu harus untuk tingkat kebisingan itu di angka 80 ya. 80 desibel itu udah dikatakan sebagai suara yang bising. Orang teriak-teriak nih. Ya, misalkan Oci teriak itu. Nah, itu di angka 80 desibel gitu. Makanya itu dikatakan pencemaran suara. Kalau kendaraan bisa sampai berapa? 100 ya, Ya kurang Pak. lebih 100. Ya, Kalau banyak 100 motor desibel. berisik Pak. Ya, motor berisik. Apalagi pesawat. Ya, pesawat itu bisa di angka 150 desibel. Waduh. Nah, itu bisa menyebabkan berbahaya ya. Apalagi bagi psikolog seseorang gitu ya. Ya, psikologi seseorang kalau dia terkena pencemaran suara ya bisa berbahaya gitu bagi mereka yang biasa hidup tenang segala macam gitu. Oke, bisa dipahami ya? Ya Pak. Ya, Bisa, kalau Pak. menurut Tuti apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kita bisa jadi tahu solusi-solusi buat pencemaran, Pak. Bisa tahu solusi-solusi pencemaran. Tadi ada apa aja solusinya? Ada banyak kayak misalkan tidak membuang sampah sembarangan, Iya. kan pastinya. Terus ke sekolah pakai sepeda. Ya, ke sekolah pakai sepeda. Di sini nggak pada bawa motor kan? Enggak, Pak, masih jalan kaki saya. Masih jalan kaki Deket ya. soalnya. Iya. Soalnya jomblo Pak. Jomblo, nggak ada yang jemput ya. Aduh. Kayak Oci dong, dapat pacar baru. Oke, ya. Jadi diusahakan apa ya? Jangan malu lah untuk menggunakan kendaraan umum ya. Iya. Diusahakan bisa mengurangi emisi gas tadi yang kelompok Oci sampaikan gitu. Jangan sampai kita malu menggunakan kendaraan umum, apalagi malu menggunakan sepeda. Gitu. Ya, kita mulai budayakan hidup sehat. Oke. Ya. Oke, nah tadi berarti kesimpulan pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan apa yang telah kita rumuskan tadi di depan ya. Tadi rumusan masalahnya ada 2 ya. Apa saja? Pertama, terkait jenis-jenis pencemaran tadi ya. Iya. Terus sama solusinya. Iya, betul. Ya, solusi apa saja yang untuk mengatasi yang namanya pencemaran. Itu sudah sesuai. Ya, nanti akan saya evaluasi pembelajaran pada hari ini melalui Kahoot. Handphonenya sudah siap? Sudah, Bapak. Sudah ya. Ada kuotanya? Ada dong. Ada. Kalau ada, saya stop share dulu. Saya coba share screen yang Kahoot. Di mana ya? Aku mau tanya Pak. Iya, apa tuh, Ci? Kalau di iPhone bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Langsung di ini aja, Safari. Aku juga pakai. Langsung di aplikasi. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak pakai iPhone. Langsung di itu aja. Langsung di web bisa. Oke. Safari di Safari. Langsung kahoot.it. .id atau .com? IT. Oh, oke. Sudah? Sudah. Oke, ini game pinnya ya. Silakan boleh diakses. Namanya jangan ada yang aneh ya. Pakai nama beneran. Iya, Bapak. Iya, jangan nama Tuti jadi Tutai. Jangan. Aduh, enggak dong. Tuh, Oci tuh. Dia pakai nama kecil. Iya, namanya Oci. Boleh kan, Pak? Ya, boleh selama masih bisa saya bedakan gitu ya. Oke, sudah mulai ya. Saya start ya.
Waduh, loading. Belum ya? Belum. Tampil soalnya? Kok beda ya, Pak ya? Beda. Kok beda ya, Pak? Beda Pak di HP. Oh, HP beda. Oh, beda. Ya udah ya. Oh, beda. Oke, next. Yang benar beda. Cuma muncul segitiga, bulat. Oh iya. Sama Soalnya gitu di sini aja. muncul nggak? Kalau Soalnya dari soalnya dari laptop aja ya, oke. Oke. Ya. Oke, Terus back-nya gimana ya, Pak? apa ya? Next-nya. Iya. Oke, ya. Soalnya dari laptop ya. Jadi lihat di layar laptop kalian. Nah, nanti soalnya muncul di sana gitu. Nanti kalian tinggal jawab di handphone segitiga, kotak, bulat atau ketupat ini ya. Iya. Oh iya, Pak. Ya, jadi soalnya dari laptop. Oke. Gimana ini belum ada yang jawab tadi ya? Iya, emang gak tahu. Oke. Oke, next. Ini orang ribet di sini kan? Nggak tahu. Oke. Siapa yang benar? Oci. Oci. Oci dapat Luar biasa, 800 Oci. poin. Ayo Tuti. Masa belum jawab? Tadi nggak klik ya? Oh, nggak Kawan. keklik. Tuti jawab dong. Iya. Nggak keklik tadi. Ternyata. Oke. Yang bukan pencemaran tanah. Ada asap rokok, kebakaran hutan. Oke. Yang jawab asap rokok. Oke. Ayo, Oci tadi belum jawab ya? Salah apa saya, Pak? Salah baca soal. Baca soal. Kita belajar ini ya. Jawab soal cepat. Oke. Ya, Pak. Oke, Tuti sama Oci beda 100 poin. Oke. Oke, masih Oci yang pertama. Ayo, Tuti harus lebih cepat lagi menjawab ya, biar poinnya maksimal. Oke, next. Soal terakhir. Oke, bisa kecuali ya. Oke. Bapak. Kok nggak bilang ada kecuali? Kecuali ya. Yeay, aku nyaman. Oke, kita cek. Oci juara 2. Juara 1. Yeay. Ya, harus hati-hati Oci dalam membaca soal, ada kecuali. Oh, ya. Oke, juara 1 Tuti, juara 2 Oci. Nanti ada reward buat Tuti dan Oci ya. Oke, makasih Bapak. Ya, Makasih, Pak. pertemuan selanjutnya nanti saya ingatkan saya ya kalau untuk memberikan reward. Iya, pasti dong. Ya. Ada sesuatu yang manis-manis pokoknya. Kasih. Kasih, Oke. Pak. Udah bilang manis. Ya, Oci sama-sama. Ya, Oci selalu manis. Oke, ya itu terkait tadi evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira sebelum diakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bapak. Cukup ya? Kayaknya mah Ya. jelas. Saya Sudah mau, jelas Pak. ya? Oci Oci? nih mau nanya. Terus kalau orang-orang yang rumahnya dekat bandara gitu, Pak, gimana cara mengatasi supaya telinganya aman dari kebisingan? Ya, orang yang dekat bandara ya. Nah, Ya. sebenarnya kalau yang radius ya, kalau kita berarti berbicaranya radius, kira-kira jaraknya yang aman itu berapa gitu. Nah, bagi mereka yang kira-kira masih dekat gitu dengan bandara, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan sudah istilahnya kawasannya sudah disteril kan gitu ya. Iya. Ya, biasanya yang dekat bandara itu sudah
kira-kira dengan radius sekian sudah tidak ada gitu yang biasanya menyebabkan kebisingan gitu. Nah, biasanya kalau dari pemerintah biasanya ada kompensasi gitu untuk mereka yang daerahnya dekat dengan bandara seperti itu. Nah, kalau untuk mengatasinya mungkin kalau kita sekiranya masih kedengaran bising gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa menyediakan tempat yang kedap suara gitu. Nah, sekarang banyak ya, bisa bahan-bahan sederhana, gitu, bahan-bahan limbah menjadi apa ya, membuat ruangan kita itu kedap suara. Misalkan cangkang telur seperti itu. Cangkang telur itu bisa mengatasi yang namanya suara bising gitu. Nah, itu bisa di apa ya istilahnya, inovasiin lah oleh kita gitu. Silahkan kalian berinovasi, kira-kira untuk mengatasi kebisingan itu tadi bisa pakai apa gitu. Banyak kok itu di internet pun, di YouTube sudah banyak itu cara membuat ruangan kedap suara sederhana seperti apa gitu. Oke? Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya sama-sama Oci. Yang lain ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Nanti jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari terkait yang namanya pembuatan inovasi sederhana terkait tadi pencemaran atau limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan kembali ya. Tadi kelompok Oci ada bilang ada reduce, recycle. Nah, nanti kita buat recycle-nya. Kira-kira sampah-sampah itu bisa diolah menjadi apa. Nah, itu di pembelajaran selanjutnya. Ya, nanti tolong dipersiapkan bahan-bahan yang nanti yang saya minta ya. Ya, Pak. Baik, Ya. Pak. Kita akan membuat yang namanya praktikum kecil gitu ya terkait pengolahan barang limbah. Oke. Mungkin bisa ditutup dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa? Oci, Pak. Oci, ya boleh Oci. Silakan tutup dengan berdoa. Baik, Pak. Duduk siap. Siap. Ya. Alangkah baiknya setelah kita mendapatkan pelajaran dari Bapak yang sangat bermanfaat untuk kita, kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya ya. Baik, Iya, Pak. siap, Bapak.